Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload short video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun 2022 dan saat ini juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang mulai melakukan buyback saham dan saat ini juga sama mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. TBIG hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 2050. Bisa kita lihat di grafik, walaupun 2 hari terakhir TBIG mulai bergerak naik, tapi secara tren TBIG trennya sebenarnya masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat. Sebelumnya sempat sideways setelah menyentuh sekitar harga 2050, tapi TBIG beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break. Dan saat ini terlihat masih bertahan di atas support psikologisnya di harga 2000. Jadi walaupun sempat candle berada di bawah harga 2000, tapi ini belum terkonfirmasi karena keesokan harinya TBIG kembali naik menyentuh harga 2000 dan saat ini berhasil rebound. Jadi saat ini TBIG masih berada di atas support kuat 2000, tapi belum berhasil break resisten di 2050 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten, sebelumnya merupakan support kuat, dan di atasnya masih ada resisten kuat di EMA 50 di sekitar 2120. Tapi kemarin memang keluar pemberitaan bahwa TBIG akan menggelar buyback, tapi saat ini sudah mulai karena buybacknya itu dimulai tanggal 4 Mei kemarin. Jadi sudah 2 hari buybacknya sampai 3 Agustus tahun 2023. Setelah mulai ada buyback, TBIG mencoba untuk bangkit, tapi ingat ini belum ada tanda-tanda untuk reversal selama masih gagal break garis EMA 50. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi TBIG secara tren memang belum oke, tapi menurut saya masih bisa coba dipantau untuk swing trade. Jadi bisa kita pantau pergerakan TBIG apabila minggu depan berhasil naik di atas 2050, menurut saya menarik untuk entry karena sebelumnya juga setelah berhasil rebound dari garis support 2050, TBIG berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 atau mengetes garis EMA 50 ini. Jadi bisa pantau untuk swing trade, bisa entry apabila berhasil break 2050 dengan target take profit jangka pendek di sekitar 2120 apabila memang masih gagal break. Jadi target take profit itu di sekitar 2120 sampai 2150. Jadi apabila berhasil rebound kita entry dan ternyata kita lihat masih sulit untuk menembus target harga ini, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren ini belum bergerak uptrend sehingga masih ada potensi untuk kembali bergerak turun ke harga 2000. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SCMA yang hari Jumat kemarin juga bergerak naik 5% lebih ke 166. Jadi bisa kita lihat kenaikannya memang lumayan tinggi, tapi ingat ini juga sama cara tren SMA juga masih bergerak downtrend. Saham downtrend pun pasti ada fase naiknya. Jadi bukan berarti ada naik 5% langsung ini dibilang uptrend atau sudah mulai reversal trend. Belum pasti ini reversal trend karena apabila mencoba untuk naik dan masih gagal break, SMA masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi bisa kita lihat sebelumnya juga sempat turun dalam menyentuh sekitar harga 175, berhasil rebound. Bisa kita lihat di sini berhasil rebound. Setelah itu malah turun kembali dan menembus support 175. Setelah itu lanjut turun dan saat ini bisa kita lihat tertahan di sekitar 157. Bisa saja ini rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 170 sampai 175, gagal break masih bisa melanjutkan penurunan. Tapi SMA menurut saya masih bisa coba kita pantau dan bisa coba entry untuk swing trade apabila berhasil naik di atas 166 ini. Karena saat ini sebelumnya ada satu support di sekitar 166. Apabila minggu depan kita pantau SMA berhasil naik di atas 166, minimal secara tren SMA ada potensi untuk sideways. Jadi tidak downtrend untuk jangka pendeknya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary ini juga menarik karena kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi dan asing juga masih masuk akumulasi. Dan memang saat ini apabila teman-teman belum sempat entry, wait and see dulu. Untuk yang sudah dapat di sekitar 155 sampai 160, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan SMA gagal naik pada saat mengetes
170 sampai 175 ini. Karena ingat secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena bisa kita lihat beberapa kali juga menyentuh rebound, menyentuh support, berhasil rebound sementara tapi masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila mau entry pun sebaiknya hanya manfaatkan trading jangka pendek ini. Selanjutnya saya akan coba update saham MAPI yang hari Jumat juga naik 0,34% ke harga 1465. Jadi MAPI saat ini sudah mencoba kembali naik di atas garis EMA 50. Tapi ingat, walaupun saat ini candle berada di atas garis EMA 50, menurut saya ini juga belum terkonfirmasi break karena masih ada shadow menyentuh garis support ini, garis resisten ini. Jadi saat ini garis EMA 50 masih berupa resisten menurut saya pribadi di sekitar 1455. Tapi tetap menarik untuk dipantau karena sebelumnya juga sudah saya analisa sama MAPI ini untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi saat ini dipantau apabila teman-teman sudah dapat di bawah di sekitar garis EMA 150 untuk take profit apabila ternyata gagal bertahan, dan untuk yang baru mau entry pun bisa pantau untuk buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan ini juga masih ada akumulasi, asing juga melakukan sedikit akumulasi. Jadi MAPI menurut saya juga masih menarik karena kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Jadi untuk yang baru mau entry bisa coba pantau dan tunggu di sekitar 1450. Apabila minggu depan MAPI masih kuat berada di atas harga itu, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1500. Memang jaraknya lumayan dekat dengan garis EMA 50. Karena sebelumnya bisa kita lihat 1500 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham MAPI. Jadi tetap harus hati-hati walaupun terkonfirmasi break garis EMA 50. Pada saat terlihat ternyata gagal break 1500, MAPI masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50 ini, yang saat ini di sekitar 1455. Jadi untuk yang baru mau entry, wait and see. Ingat ini belum terkonfirmasi break. Apabila ternyata minggu depan atau hari Senin kita lihat ternyata MAPI kembali bergerak turun di bawah garis EMA 50, apabila mau entry menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 di sekitar 1355 sampai 1360 untuk entry-nya. Untuk lebih aman karena sebelumnya juga bisa kita lihat setiap kali gagal break garis EMA 50, MAPI selalu turun mendekati garis EMA 150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SSMS yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih lanjut naik 3% lebih ke 1775. Jadi berbeda dengan teman-teman di satu sektor yang sama, saham-saham CPO rata-rata saat ini sudah mulai bergerak turun, yang sebelumnya juga uptrend juga mulai turun, tapi SSMS sampai saat ini bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Jadi coba kita bandingkan dengan DNSG. Bisa kita lihat DSNG sebelumnya masih downtrend juga sama seperti SSMS, tapi saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi saham SSMS saat ini secara tren masih uptrend karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Memang beberapa kali bisa kita lihat sempat turun bawah garis EMA 50, tapi selalu bisa rebound pada saat mendekati atau menyentuh garis EMA 150. Jadi secara tren jangka menengah saham SSMS masih sangat layak untuk di hold. Dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat saham SSMS mencoba untuk break resisten di sekitar 1750 yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Jadi menarik apabila berhasil break, maka saham SSMS akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan setelah 1 bulan atau 2 bulan terakhir ini tertahan di resisten 1750 yang membuat saham ini kembali turun mengetes garis EMA 50 dan sempat mendekati garis EMA 150, tapi saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi dan asing juga masih terus masuk akumulasi saham SSMS. Jadi harganya terus bergerak naik, asing juga masih terus masuk akumulasi. Jadi secara teknikal saham ini masih sangat layak to the hold dan bandarmologi pun masih terus ada akumulasi. Tapi karena candle hari Jumat kemarin ada shadow ke atas yang lumayan panjang, tetap ini harus hati-hati apalagi ini juga belum terkonfirmasi break 1750. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di garis EMA 50, mau hold terus saham ini selama kuat di garis EMA 50 saat ini masih oke, karena garis EMA 50 saat ini di sekitar 1650.
yang sebelumnya juga merupakan support dari saham SSMS. Tapi untuk yang baru mau entry, wait and see. Apabila minggu depan terkonfirmasi candle hijau berada di atas garis resisten 1750, itu baru terkonfirmasi break dan ada potensi saham SSMS saya lihat lanjut naik menuju target terdekat berikutnya di sekitar 1850. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 2000. Tapi ingat, apabila teman-teman buy on breakout di sekitar daerah sini, teman-teman harus lebih disiplin karena harganya sudah naik lumayan tinggi dari sekitar garis EMA 50 sampai harga yang teman-teman entry di sekitar 1750. Jadi bisa saja mulai bergerak naik tapi mulai berbalik arah pada saat mendekati 1850 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.